Dari tali strap masker, kita beralih ke penggunaan disinfektan dan hand sanitizer yang kini meningkat seiring dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Namun pemirsa, jika Anda jeli, kebanyakan produk ini sebenarnya hanya mengklaim ampuh membunuh kuman dan antibakteri. Iya, lantas seberapa efektifkah penggunaan disinfektan dan hand sanitizer dalam melawan virus corona? Berikut informasinya untuk Anda. Hand sanitizer dan disinfektan. Di masa pandemi, dua produk ini seolah menjadi barang yang wajib dibawa bagi banyak orang untuk melindungi diri dari paparan virus COVID-19. Akhir Maret 2020 atau hampir 1 bulan sejak konfirmasi pertama kasus COVID di Indonesia, penjualan produk pembersih tangan melonjak 585% atau hampir 6 kali lipat. Ini menurut perhitungan Circlo, sebuah perusahaan enabler e-commerce yang dikutip dari detik.com. Dan setelah saya lihat di beberapa platform jual beli online, memang saat ini bentuk pengemasan dari hand sanitizer pun cukup banyak. Tidak hanya ukuran kecil seperti ini, tapi juga dijual dalam ukuran besar. Bahkan beberapa juga ada pilihan, misalkan seperti kekentalan maupun juga ada tambahan aroma. Sehingga ini memang menjadi banyak sekali pilihan bagi masyarakat dalam membeli atau kan menentukan pilihan dari hand sanitizer ini. Dengan banyaknya pilihan yang ada, kira-kira apa aja sih yang jadi pertimbangan masyarakat saat membeli produk hand sanitizer maupun disinfektan? Kalau untuk itu sih enggak harus wangi ataupun enggak harus takarannya berapa, indikasi alkoholnya berapa sih, enggak sih. Ya saya sih so far sih kan, karena kan memang hand sanitizer itu kan mesti ada izin dari Depkes kan, pasti sih itu sih udah gitu. Saya juga harus belinya di di tempat-tempat yang store yang memang resmi sih maksudnya ya. Oh, kalau aku sukanya yang nggak lengket. Pokoknya aku nggak suka yang lengket. Terus kalau untuk wangi sih relatif ya. Yang penting sih bersih aja. Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kadar alkohol dan etanol dalam hand sanitizer dan disinfektan harus sesuai dengan standar yang ditentukan Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, yakni mengandung alkohol minimal 80% atau isopropil alkohol sebanyak 75%. Sementara kandungan etanol pada disinfektan minimal 80%. Kandungan ini penting untuk meruntuhkan virus corona yang diselimuti lemak. Sebagai pegangan, itu aja yang kita lihat di komposisi akhirnya itu kandungan, kalau hand sanitizer kandungan alkoholnya apakah 80% atau kalau dia mengandung isopropil alkohol 75%. Karena kalau di bawah itu sifat antiseptik untuk antibakteri itu tidak akan begitu efektif. Meski demikian, epidemiolog menyebut mencuci tangan dengan sabun di air mengalir tetap lebih baik. Hand sanitizer disebut hanya efektif dalam jangka waktu pendek, serta ada peluang menimbulkan resiko iritasi kulit ataupun masuknya zat-zat kimia ke dalam mulut. Berapa besar efektivitasnya? Untuk sesaat ya, untuk sesaat, karena itu kan ada alkohol di dalamnya, itu memang cukup efektif. Tetapi itu tidak bisa digunakan dalam waktu lama. Yang paling efektif tetap mencuci tangan dengan sabun. Masyarakat diharapkan menggunakan hand sanitizer secara bijak, tidak berlebihan, dan tepat sasaran, yakni hanya digunakan bila memang tidak tersedia sabun dan air bersih. Pemirsa, ada beberapa tips yang mungkin Anda gunakan saat menggunakan sanitizer dan juga disinfektan. Pertama, saat menggunakan sanitizer adalah semprotkan selama 30 detik ke seluruh tangan Anda hingga merata. Kemudian, gosok tangan Anda, pastikan tidak ada bagian tangan Anda yang tertinggal dari sanitizer. Dan terakhir, biarkan sanitizer kering dan efektif membunuh kuman dan virus yang mungkin ada di tangan kita.
Nah, berikutnya pastikan ketika Anda menggunakan disinfektan ini tidak terkena anggota badan ataupun tangan Anda. Bersihkan areal-areal yang sering Anda gunakan ataupun sering bersentuhan dengan Anda, misalkan mengelap meja kantor Anda ataupun perangkat komputer yang sehari-hari Anda gunakan. Atau bahkan gagang pintu yang sering sekali kita lupa bersihkan dan sering kita pegang. Dan terakhir, ponsel Anda yang sering Anda bawa kemana-mana dan mungkin bisa jadi menjadi sarang virus dan kuman. Namun, pastikan pula Anda memakai sarung tangan agar terhindar dari disinfektan menempel di tangan dan rentan masuk ke mulut dan juga menjadi potensi dari keracunan. Namun, bagi saya yang tidak menggunakan, harus cuci tangan setelah menggunakan disinfektan. Yaudah, kalau gitu saya cuci tangan dulu ya. Bram Herlambang, Galuh Prestisa, Jakarta.